Oke, let's go. Ini teman-teman, Kandi bakal bahas dari yang dasar banget. Karena kebetulan Kandi lagi libur, teman-teman ya. Jadi Kandi liburnya sampai tanggal 6 atau tanggal 7 itu Kandi libur, teman-teman. Jadi kayaknya kita bisa live-nya lebih sering dibandingkan kemarin kan. Kandi kan suka-suka hatinya tahu, Kak Hanti ya, teman-teman ya. Kayaknya bisa lebih sering gitu. PK keluar Kak soal kayak gini. Ada satu nomor, haha. Satu nomor ada. Jadi operasi bilangan itu tetap muncul teman-teman, tapi cuma satu nomor. Nah tadi ada yang jawabnya A, ada yang jawabnya E. Betul kata Eoka gitu kan ya. Jadi mungkin teman-teman udah dapat banyak penjelasan di apa namanya, di live yang lain. Jadi ada yang nyingkatnya misalnya PEMDAS gitu kan ya. Jadi misalnya disingkatnya dengan PEMDAS. Gini kan ya. Jadi yang P ini adalah parentesis teman-teman, atau dalam kurung. Kemudian ini adalah pangkat eksponensial gitu ya. Eksponen. Kemudian M itu multiplikasi gitu ya, perkalian. Kemudian D ini adalah pembagian, deviation teman-teman. Jadi ini ada apa namanya? Division ya. Sorry, bukan deviation, division. Pembagian. Kemudian yang A ini adalah penjumlahan. Kemudian the last one is subtraction teman-teman, atau pengurangan. Subtraksi gitu ya, pengurangan. Nah kemudian yang harus diingat, ada dia notasi yang harus teman-teman ingat. Jadi ini notasinya sendirian. Maksudnya si P ini sendirian. Jadi artinya yang di dalam kurung harus memang betul-betul didahulukan. Kemudian yang kedua ada eksponen, itu juga setelah dari si parentesis itu tadi. Kemudian ada juga si multiplikasi sama si pembagian. Jadi perkalian sama pembagian itu Kak Handi jadikan dia satu rumpun, karena kalau dia setara teman-teman ya, kalau dia setara itu artinya teman-teman harus karena dia derajatnya setara, teman-teman mengutamakan dia dari sebelah kiri gitu. Kemudian yang terakhir itu adalah penjumlahan sama pengurangan. Nah penjumlahan sama pengurangan juga sama, itu teman-teman ingatnya dia dari kiri ke kanan kalau misal dia setara gitu kan ya. Jadi apakah ini masih tetap muncul di soal-soal? Jawabannya iya, meskipun satu nomor aja. Tapi ya paling nggak bisa lah ya teman-teman ya, kalau misalnya kita punya satu nomor. By the way, boleh di tap-tap dulu teman-teman sebelum kita ke soal-soal yang lebih sulit. Kan ini nyiapin banyak soal. Jadi kayaknya kan bisa juga masih tetap live di nanti malam. Nanti teman-teman tungguin aja. Oke. Pertama teman-teman ya, ini di sini kalau teman-teman perhatikan kita cuma punya dua operasi aja. Operasinya itu ada pembagian dan juga perkalian. Yang mana pembagian dan juga perkalian itu dalam satu rumpun, artinya dalam satu derajat. Nah kalau dia satu derajat berarti teman-teman harus menghitungnya itu dari kiri ke kanan, jangan dari kanan ke kiri gitu ya. Jadi dari kiri ke kanan, khusus untuk pembagian sama perkalian. Nah jadi di sini kan ada 3,5 nih teman-teman ya. 3,5 itu boleh teman-teman tulis juga kayak gini, 3,5 gini. Atau teman-teman mau bikin jadi pecahan campuran misalnya kayak jadi pecahan biasa misalnya 7/2, itu juga boleh gitu kan ya. Kemudian dibagi seperempat artinya ingat kalau misalnya pembagian bisa jadi perkalian tapi dibalik antara pembilang sama penyebutnya. Jadinya akan jadi 4/1 dikalikan 6. Nah ini sebenarnya yang akan dilakukan adalah menulis kembali aja gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman kalikan ya 3,5 kali 4 itu 7 kali 2 14. 14 dikali 6 itu sama dengan A. 60 tambah 24 ya, 84 gitu. Jadi A nya adalah 84. Ini yang kita dapatkan dari si soal yang pertama. Jadi sebenarnya meskipun operasi bilangan itu mudah, tapi teman-teman harus hati-hati aja buat lebih teliti aja. Sisanya sih bakal aman-aman aja kan selama teman-teman teliti. Oke, di sini bentar, Kandi nyapa-nyapa dulu ya. Udah ada 15 orang di sini. Ada Eoka, Wulan, Jaimen, Gatvan, gak tahu tempe, Rizky, Ul, sama Ki. Halo. Oke, kita lanjut lagi nggak guys? Kita lanjut lagi ya. Ada UI, gokil. UI atau Ul sih? UI. Oke, kita lanjutkan lagi teman-teman. Nah sekarang ini adalah eksponensial, tapi eksponensialnya kita nggak bakal nyari hasil eksponensialnya secara langsung karena pasti akan lama. Hello juga, hello Meiman.
Halo, halo. Hahaha, halo guys. By the way teman-teman boleh di tap-tap dulu aja ya. Kan ini bakal lama ini. Kan ini bakal nunggu buka sama kalian. Kebetulan di Kahandri harusnya 2 jam lagi udah buka. Kahandri soalnya di Gorontalo, teman-teman. By the way, kalau teman-teman ada yang di Gorontalo dan juga pengen les secara offline gitu, teman-teman boleh kesini nih. Ada yang teman-teman lihat nih di apa namanya di penonton kita ada namanya NSO. Teman-teman coba ke NSO. Aku namanya NSO tempat bimbel Gorontalo, teman-teman coba klik di sana. Kalau teman-teman mau ke Gorontalo gitu ya. Oke, anyway. Nah, sekarang teman-teman kita bakal coba untuk menyelesaikan soal ini. Nah, karena Kak Hani nggak mau capek gitu ya. Karena Kak Hani nggak mau. Halo Miau. Kalau Kak Hani nggak mau karena Kak Hani nggak mau capek, Kak Hani mau teman-teman diskusi bareng sama Kak Handi. Nanti Kak Hani baca-bacain juga komentar-komentarnya kalian. Ada yang punya idenya nggak? Kira-kira ini idenya apa guys? Ada yang punya idenya nggak? Halo DZ. Halo Kak Demas. Oke, nah jadi teman-teman, buat teman-teman semua, kalau misal seandainya teman-teman mau coba, buat teman-teman yang ada di Gorontalo, ada nggak di sini yang dari Gorontalo gitu? Duanya dicoret. Oke, kalau kata Cinta duanya dicoret. Saya, boleh anak berlian. Oh, Berlian di Gorontalo. Berlian di Gorontalo. Aprilia, April ya. Aprilia nggak sih? Pangkatnya disamain. Betul, jangan panggil Bang dong, panggilnya Kak. 10-nya kurang 1. Boleh. Oke. Bentar guys, kan ini adjust sesuatu dulu guys. Bentar guys ya. Tadi agak ini guys, kejengkrek ininya. Listriknya, jadi agak bermasalah. Bentar ya. Oke, pertama teman-teman, yang harus teman-teman ingat adalah kalau kita mau coba ngerjain eksponensial ataupun persamaan apapun, mungkin pangkatnya dikurangi karena sama-sama 2. Oke, nice. Jadi nanti teman-teman harus tahu mana yang kira-kira itu punya sifat bisa langsung dibagi semuanya atau bisa dikalikan semuanya dan seterusnya. Itu penting teman-teman. Jadi maksudnya terkait dengan apa nih? Jadi misalnya teman-teman dapat harusnya ini di itu sering keluar di UTBK tahun kemarin ya Kak. Soalnya mau fokus soal aja. Betul teman-teman. Jadi Kak Hani nggak review materi lagi sekarang. Biasanya kan Kak Hani review materi, kita fokus ke satu materi dalam satu pertemuan gitu, dalam satu live. Sekarang Kak Hani bakal coba buat bahas soal-soal aja. Jadi referensinya bakal banyak Miau. Aman-aman. Kak Hani udah tahu concernnya kok, aman-aman. Oke, jadi teman-teman harus membedakan mana yang bisa difaktorkan, mana yang bisa habis dibagi. Maksudnya kan ini gimana tuh? Jadi maksudnya gini. Kalau misal teman-teman punya bilangan kayak gini, 2 dikali 3 tambah 5 gitu kan ya. Kalau teman-teman bicara soal cara mengerjakan utamanya, itu teman-teman kan biasanya kan bilang bahwa oke, ya udah yang di dalam kurung aja Kak. Yang di dalam kurung duluan gitu misalnya. Dalam kurung duluan. Kalau dalam kurung duluan berarti kan 2 kali 8 gitu kan ya. Sama dengan 16. Tapi sebenarnya terlepas dari itu, secara ini teman-teman ya, secara hukum di matematika, sebenarnya teman-teman bisa langsung kalikan juga. Maksudnya dikalikan kayak gimana? Dikalikannya itu adalah 2-nya dikalikan 3, 2-nya dikalikan 5. Namanya itu adalah distribusi. Gitu ya. Jadi ini namanya hukum distribusi. Jadi kalau kita buktikan kira-kira dia bisa 16 atau enggak. 2 kali 3 itu 6. 2 kali 5 itu adalah 10 gitu kan. Jadi sebenarnya dengan cara apapun saya boleh, yang penting konsisten sama sifat yang kita mau pakai. Itu yang paling penting. Nah, perpangkatan yang ada di sini, perpangkatan itu kan dia perkalian berulang. Nah, karena dia perkalian berulang dan di sini juga ada penjumlahan sama pengurangan, sebenarnya sifat distribusi dan asosiasi, mengelompokkan, memfaktorkan itu bisa berlaku juga. Jadi misalnya kayak gini nih. Misal teman-teman tadi kan bilang kan langsung dicoret-coret. Nah, sebenarnya betul dicoret-coret, tapi masalahnya kalau teman-teman langsung coret-coret tanpa tahu maknanya apa, itu berbahaya banget. Gitu. Anak Berlian BK, nice. 3 tambah 5 itu dari mana Kak? Oh enggak, itu contoh aja Frederick. Itu contoh aja Frederick. Raja Winata. Kan kira tadi Raja Wanita guys, Raja Winata. Oke, udah ada banyak yang jawab B ya teman-teman ya. Kita bakal lihat ntar jawabannya kayak gimana. Oke, anyway, pertama-tama teman-teman ya, mungkin ada yang udah familiar, mau pembahasannya boleh. Kak kasih rumusnya waktu menjawab, boleh. Jadi teman-teman kalau di eksponensial, misal kita punya bilangan pokok A gitu ya.
teman-teman mau misalnya dia pangkatkan M dikalikan dengan suatu bilangan berpangkat lain, bilangan eksponen lain yang dia punya basis yang sama gitu ya. Jadi maksudnya bilangan pokoknya sama-sama A, tapi pangkatnya berbeda seperti ini, maka dia akan menjadi A pangkat M plus N. Masih ingat nggak teman-teman? Ingat lah ya terkait dengan ini. Nah, kalau teman-teman ingat, yang kita akan lakukan sebenarnya adalah sebaliknya. Maksudnya sebaliknya gimana? Jadi kalau A pangkat M dikali A pangkat N itu sama dengan A pangkat M plus N. Waduh, lupa aku ini, Kak. Nggak lupa. Cepet, Kak. Santai, Felicia. Santai. Felicia, muridnya Kak Handi nggak sih? Jangan-jangan muridnya Kak Handi. Oke, jadi Kak Handi bakal jelasinnya santai, teman-teman, karena saya tidak mau capek-capek. Jadi yang penting kita bisa paham bareng-bareng. Jadi yang kita lakukan adalah sebaliknya. Maksudnya sebaliknya apa? Biasanya kan teman-teman kalau di formula kan nulisnya gini. Nah, yang Kak Handi bakal lakukan adalah yang tadinya A pangkat M plus N, itu Kak Handi bakal tulis dia menjadi A pangkat M, A pangkat N. Gini maksudnya. Jadi kita cuma mau kali. Yes, diajar Kak Handi lagi. Halo, Ta. Aduh, biasa malam, Kak. Iya nih, Chris. Apa Kak Handi? Kayaknya Kak Handi lagi libur. Jadi Kak Handi libur kayak semingguan gitu. Kayaknya Kak Handi bisa lebih sering deh di libur ini. Maaf ya, guys ya. Nungguin ya. Sorry, guys. Oke, nah sekarang teman-teman yang akan melakukan misalnya. Di sini kan ada 2 pangkat 10. Nah, 2 pangkat 10 itu berarti kan dengan sifat yang kita punya tadi, kita tuh bisa menyatakan dia sebagai kayak gini. 2 pangkat 10 itu adalah 2 pangkat 7 ditambah 3. Gini ya, dikurang 2 pangkat 7. Kan dikasih basisnya dulu, kan dikasih penjelasan dulu kenapa kita pakainya 7. Kita pakainya 7, teman-teman, karena di sini pangkat terkecilnya 7. Artinya, biar kita bisa memfaktorkan nanti. Boleh. Nanti Kak Handri ininya di akhir aja ya. Aman-aman Miao. Jadi, kenapa kok Kak Handri patokannya ada angka 7 di sini? Karena pangkat terkecil yang ada di soal itu pangkat 7. Nanti kalian bakal tahu nanti pada saat mencoret-coretnya itu tujuannya apa. Gitu ya. Oke, dibagi dengan 2 pangkat 8. 2 pangkat 8 itu berarti kan 7 tambah 1. Ya enggak? 8 itu 7 tambah 1. 7 tambah 1. Ditambah dengan 2 pangkat 11. Nah, kita mau ada angka 7-nya. Berarti 2 pangkat 7 ditambah 4. Oke? Nah, nanti kenapa kok Kak Handi bikin kayak gini? Soalnya, biar teman-teman gak terlalu bingung pada saat kita mau bikin kayak gini nih. Kalau kita punya A pangkat M plus N, maka kita bisa pisah A pangkat M, A kali N. Gitu kan? Sorry, A pangkat N. Ya tahu, yang ini kan bisa tulis 2 pangkat 7 kali 2 pangkat 3 dikurang 2 pangkat 7 per, gitu ya. 2 pangkat 7 kali 2 pangkat 1 ditambah 2 pangkat 7 kali 2 pangkat 4. Begini teman-teman, ini kali 1 lah ya, kali 1. Sebenarnya kali 1 ini nggak perlu ditulis, tapi ada tujuannya nanti, kan ini bakal tunjukin nanti aja. Bila angka pangkatnya sama dan angka bilangan sama, rumusnya tetap pakai itu juga ya Kak. Betul, jadi yang penting basisnya sama. Kalau basisnya nggak sama biasanya, harusnya sih nggak bisa. Oke? Clear ya teman-teman ya. Oke, X, Y, F, N, Y, R, B. Oke, Lova juga B. Udah aman sampai sini. Nah, sebenarnya tujuannya kenapa Kak Andi harus jelasin seperti ini? Biar teman-teman tahu yang teman-teman bilang tadi di coret-coret itu adalah faktor yang sama atau pengali yang sama. Jadi kalau di pecahan, kalau dia bentuknya pecahan kayak gini, di pembilang ada faktor yang sama, di bawah juga ada faktor yang sama atau pengali yang sama, itu bisa teman-teman coret-coret tuh. Bisa teman-teman coret-coret. Jadi maksudnya sebenarnya bukan dicoret-coret langsung sih. Kak, kapan live PM Kak? Nanti kan dijadwalin lah ya teman-teman ya. Soalnya PM tuh soalnya kan panjang gitu kan. Bisa juga sih sebenarnya berhubungan dengan pengetahuan kuantitatif sih. Nanti habis ini kan dijadwalin Fredrik ya. Oke, nah habis itu teman-teman semuanya, ini 2 pangkat 7-nya karena sama 2 pangkat 7, kita faktorin aja. Jadi 2 pangkat 7 kan ditaruh dalam kurung 2 pangkat 3 kurang 1. Nah, ini sifat yang Kak Andi bilang tadi di awal, teman-teman. Sifat tadi yang Kak Andi bilang di awal. Sifat yang tadi Kak Andi bilang bahwa kalau kita punya bilangan tuh, misalnya nanti deh habis ini lah ya. Kak Andi ini dulu. 2 pangkat 1 tambah 2 pangkat 4. Oke. Jadi maksudnya Kak Andi, kalau teman-teman punya bilangan kayak gini misalnya 3 tambah 5. Nah, sebenarnya kan ini kan bisa teman-teman tulis, itu kan 2 kali 8, bener ya? Karena yang dalam kurung duluan. Tapi sebenarnya bisa juga 2 kali 3 ditambah dengan 2 kali 5. Itu kan ya? 2 kali 5. Nah, yang kali lakukan di sini itu adalah proses yang sebaliknya.
Proses sebaliknya maksudnya gimana? Ini ada perkalian, ini juga ada perkalian. Ada faktor yang sama yaitu 2 pangkat 7. Kalau di sini yang sama 2. Yang 2 itu kita tarik ke depan atau dinamain kalau teman-teman di sekolah namanya difaktorkan. Gitu, difaktorkan. Gitu ya teman-teman ya. Nanti kalau teman-teman ada pertanyaan nanti setelah ini deh ya. Kita coba selesaikan cepat dulu aja karena ternyata banyak yang buru-buru nih. Gak tahu nih buru-buru pada kemana sih guys. Perasaan puasa-puasa aja nih. Oke, nah di sini baru teman-teman bakal kelihatan. Oh, ada 2 pangkat 7 dikalikan sesuatu. Ada 2 pangkat 7 juga dikalikan sesuatu. Makanya tadi ada yang bilang dicoret-coret aja tuh. Ada yang bisa dicoret-coret. Nah, sebenarnya dicoret-coret itu yang bagian ini. Set gini. Karena kan sama ya. Ini kan pembagian tuh. 2 pangkat 7 dibagi 2 pangkat 7. Habis dia. Selama dia perkalian. Ingat ya, selama dia perkalian. Kalau dia penjumlahan nggak bisa kayak gitu guys. Nggak bisa kayak gitu. Jadi harus pelan-pelan, hati-hati. Oke? Nah, habis itu yang dalam sini baru teman-teman hitung. Gitu ya. 2 pangkat 3 itu 8. 8 dikurang 1. 2 pangkat 1 2 ditambah 16. Gini jadinya 7 per 18. Jawabannya yang B. Jadi gitu teman-teman. Nah, Kak Handi tuh pengen teman-teman tahu asalnya dari mana, bukan sekadar teman-teman coret-coret aja. Karena Kandi tahu ada yang teman-teman udah paham bener. Kandi paham, teman-teman udah banyak yang udah paham. Tapi Kak Handri pengen yang lainnya yang masih belum paham itu juga tahu asalnya dari mana. Boleh Ramzi boleh tanya aja Ramzi. Ramzi sih namanya atau siapa sih? Ntar ya guys ya. Kandi nggak tahu nih panggilannya siapa, jadi Kandi ini aja. By the way teman-teman boleh di love dulu aja. Sembari kita nunggu teman-teman yang lain. Kandi baru bahas 2 soal ini. Kak gimana? Apa Miau? Gimana yang bagian mana tuh? Bang udah lulus kah? Iya udah lulus S2. Kenapa ada 1 itu Kak? Oke, nice. Fadila Azahra. Kenapa ada 1? Nah, jadi kenapa ada 1 teman-teman? Jadi semua bilangan, ingat ya ini ya. Semua bilangan, ini secara logis aja nih. Semua bilangan itu selalu teman-teman ada angka satunya sebagai pengali. Jadi maksudnya gini. Misal teman-teman punya angka 3. Sebenarnya 3 itu kan bisa teman-teman tulis sebagai 3 kali 1. Iya enggak, teman-teman? Iya kan? Nah, jadi kenapa kok di sini kan tadinya 2 pangkat 7, kenapa kok 22 pangkat 7 dikali 1, Kak? Ya karena memang kayak gitu, karena dia sama. Nah, kenapa kan dimunculkan 1 ini? Biar teman-teman paham. Maksudnya gini, guys. Bayangin kalian punya bilangan kayak gini. Bayangin kalian punya bilangan kayak gini. 2 kali 5 ditambah 2 kali 7 misalnya gini. Ini kan ada bilangan yang sama, ya kan? Bilangan yang sama kan bisa kita faktorkan. Jadinya 2 kali 5 tambah 7. Gini kan? Nah, proses dari sini ke sini itu namanya pemfaktoran. Yang mana yang barusan kalian lakukan. Jadi pemfaktoran itu kalau kita punya faktor yang sama, punya pengali yang sama. Nah, makanya Kandi tulis angka 1 di situ. Kenapa Kandi tulis angka 1? Biar teman-teman yang lain, biar kalian gak bingung. Kenapa biar kalian gak bingung? Kalau kata teman-teman ini kan gini jadinya. 2 pangkat 7 dikalikan 2 pangkat 3 dikurang 2 pangkat 7 dikalikan 1. Nah, yang Kandi mau bilang ke teman-teman adalah, oh ini sama nih. Karena dia sama-sama pengali, makanya teman-teman tulisnya di sini 2 pangkat 7. Jadi 2 pangkat 7 karena sama difaktorkan dia, dikeluarin dia di luar. Setelah dikeluarin, nah yang berbeda tetap di dalam. Yang berbeda kan ini 2 pangkat 3 dikurang 1 gitu. Nah, kenapa kan dimunculin 1? Biar nggak lupa tuh. Gitu. Itu dapatnya dari 2 pangkat 7 3. Dari mana 3-nya kan? Soalnya kan 2 pangkat 7 10 dikurang 2 pangkat 7. Oke. Punya Ramzi ya, teman-teman ya. Kak Handi bahas PK PM aja ya, Kak. Sama PU sebenarnya iya. Cuma menurut Kak Handi gini, PU itu kan sebenarnya dia nalar penalaran umum ya. Dia ada matematiknya. Cuma kan ini ya teman-teman, menurut Kak Handi basic banget gitu. Diskusinya sebenarnya sederhana, cuma butuh pengalaman memang. Makanya Kak Handi tahan-tahan dulu buat bahas yang PU. Kak Handi ke yang susah dimengerti dulu, yang PK sama PM tuh. Nah, Kak Handi mau jawab pertanyaannya Ramzis dulu teman-teman. Tadi Ramzis nanyanya gini. Kata Ramzis gini, kenapa kok ada ide atau ada ide nih, Kak Handi kepikiran ada idenya itu memunculkan 2 pangkat 7, sementara di soalnya kan 2 pangkat 10, 2 pangkat 7, 2 pangkat 8, 2 pangkat 11. Gini teman-teman, jadi
di dalam kepalanya Kak Handi kayak gini. Dalam kepalanya Kak Handi gini. Jadi bayangin kita punya angka-angka di sini dan semuanya itu perkalian. Ingat ya, perpangkatan itu perkalian, guys. Perkalian yang berulang. Nah, karena dia perkalian yang berulang, kalian harus tanamin di dalam kepala kalian, kayaknya ini bisa difaktorkan, ada yang bisa habis dibagi. Pertanyaannya adalah, mana yang bisa habis dibagi? Triknya di pengalaman sih, Limnya, gitu. Jadi, kalau misal kita punya 2 pangkat 10, 2 pangkat 7, 2 pangkat 8, 2 pangkat 10, kita tentu akan mengambil pangkat terkecilnya. Gitu Ramzi. Jadi, Ramzi tadi ngambil pangkat terkecil. Di sini kan yang pangkat terkecil kan 7. Makanya 2 pangkat 10, 2 pangkat 8, 2 pangkat 11 itu Kak Handri munculkan angka 7-nya. Kak Handri bakal munculkan angka 7. Gitu. Kenapa harus 7 tambah 3, Kak? Kalau 6. Oh, enggak. Ini 10 di sini itu adalah 7 tambah 3. 8 di sini itu adalah 7 tambah 1. 11 di sini itu adalah 7 tambah 4. Gitu. Pertanyaannya sebenarnya bukan di situ itu kenapa harus ada angka 7? Kenapa harus ada angka 7? Karena 7 pangkat terkecil. Biar dia bisa, harus 7. Jadi semisal Kani punya soal lain. Misalnya Kani nanya ke kalian gini. Misalnya Kani punya soal 2 pangkat 8 ditambah 2 pangkat 9, kemudian 2 pangkat 11 tambah 2 pangkat 5 gini misalnya. Nah, pertanyaan Kak Handi, kira-kira pangkat-pangkat yang ada di sini kita akan memunculkan pangkat berapa biar bisa sederhana? Hayo. Mubarok 5. Betul, sesuaikan sama angka yang ada di soal. Jadi kalau misal angka yang ada di soal itu ternyata yang paling kecil adalah 5, ya udah teman-teman fokus pada angka yang terkecil. Ingat ya, pangkat yang terkecil. Kenapa kok pangkat yang terkecil? Karena bisa dimanipulasi jadi pemfaktoran seperti ini. Itu maksudnya. Jadi kalau di dalam soal yang ini berarti jadinya gini, 2 pangkat 5 tambah 3, 2 pangkat 5 tambah 4, 2 pangkat 5 tambah 6, 2 pangkat 5. Begini teman-teman. Jadi ada 5-5-nya lagi nih di sini. Nah itu nanti yang bisa dicoret-coret tadi kalau teman-teman faktorkan. Itu maksudnya. Kenapa yang 2 pangkat 7 itu nggak 5 tambah 2, Kak? Kan tetap. Oh, betul. Kalau teman-teman ubah ke 5 pangkat 2, bisa tetap dia. Tapi kan kita pengen pangkat yang bisa habis sekaligus kan. Jadi karena kita pengen habisnya sekaligus, ya udah kita arahin ke pangkat terkecil aja. 7. Nanti kalau misal teman-teman pecah ini lagi misalnya ya. Teman-teman mau pecahnya ke 5 gitu misalnya. Kalau teman-teman pecahnya ke 5, berarti kan ini misal 5 tambah 2, berarti ini jadinya 5 tambah 5. Ini jadinya 5 tambah 3. Artinya yang bakal habis itu cuma 2 pangkat 5. Iya nggak? Ujung-ujungnya kan kita pengen dia itu kan habis dibagi. Ya kan? Yang habis dibagi itu adalah yang pangkat terkecil tadi, 2 pangkat 7. Gitu. Jadi kalau kita ngambilnya 2 pangkat 5 malah sayang banget. Karena kan tujuan penyederhanaan itu adalah kita harus bisa menyederhanakan dengan cepat kan ya. Nah, cara tercepatnya adalah kita pilih bilangan yang paling mungkin dengan cepat itu bisa kita akhiri dia. Kita bisa coret dia. Ya 2 pangkat 7 dalam hal ini. Gitu. Benar, Nanas. Gampang juga. Iya betul kan? Sebenarnya dari situ aja teman-teman. Gitu. Jadi kalau teman-teman mau belajar eksponen, paling tidak aljabarnya harus kuat dulu teman-teman. Aljabarnya harus kuat dulu. Karena sayang kalau misal aljabarnya masih belum kuat. Oke, lanjut ya teman-teman ya. Ini kan nggak review teman-teman, tapi kita bakal cobain baik-baik. Gampang kok tahu rumusnya. Betul, kalau teman-teman udah paham konsepnya itu bakal bisa sih. Rumusnya nggak hafal juga nggak apa-apa. Bilangan 3 digit 2A3 jika ditambah dengan 326 akan menghasilkan bilangan 3 digit 5B9. Jika 5B9 habis dibagi 9, maka A plus B sama dengan berapa? Oke, ini pengetahuan ini teman-teman, ini pengetahuan yang cukup gimana ya buat dijelasinnya ya teman-teman ya. Tapi ya adalah sebenarnya caranya. Oke, ada yang tahu nggak ini teman-teman? Ada yang tahu nggak kira-kira caranya kayak mana? Yang ditanya di sini adalah A plus B ya. Aduh. Ntar jadi 2 kali 2 dalam kurung hasilnya angka itu sendiri. Kirain saya sama kayak soal sebelumnya. Oh iya, kalau kemarin kan ini teman-teman satu tema doang kan, eksponen semua. Nah sekarang kan ini harus gantikan. Jadi kalau teman-teman ada pertanyaan, teman-teman mending tanyain pada saat soalnya.
Gitu guys. Gitu guys. Aduh, duh, 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 duh. Tutor. Oke. Ini ada sifat teman-teman. Sifat ini biasanya tidak diketahui oleh orang banyak, tapi sebenarnya itu ada sifatnya. Jadi gini. C, karena C itu cinta. Waduh, Kak Faiz banget tuh. Kak Febri ya, Kak Febri banget tuh. Oke, nah sekarang kita bahas dulu teman-teman. Kita bahasnya teman-teman jadi gini. Ceritanya gini. Kita punya 2A3. Katanya mau ditambah dengan 326. Ditambah seperti ini. Nanti hasilnya itu adalah 5B9. 5B9. Gini ya, teman-teman ya. Nah, sekarang dari sini sebenarnya teman-teman bisa analisis sebenarnya apa yang bisa teman-teman tahu. Misalnya gini. 3 tambah 6 itu 9. Aman ya? Aman ya. A2 ini jadinya B. 2 tambah 3 itu 5. Gitu kan ya? 2 tambah 3 itu 5. Kayaknya masih aman. Nah, sekarang pertanyaan logis nih. Pertanyaan logis nih, teman-teman. Ini pertanyaan logis. Coba teman-teman perhatikan. A ditambah 2 sama dengan B. Pertanyaannya Kak Handi gini. Apakah A ditambah 2 itu akan menghasilkan bilangan lebih dari 10? Itu dulu. Apakah A tambah 2? Biasanya kan kalau misal penjumlahan bersusun tuh, kalau dia 10 teman-teman ya, kalau dia 10 lebih dari 10 berarti kan pasti kan ingat 1 di sini kan? Nah, oke, Tania enggak, Adit enggak. Watno enggak. Gara-gara apa guys? Gara-gara di sini itu jumlahnya 9 normal gitu ya. Di sini juga 2 tambah 3 5 normal. Artinya memang tidak ada penambahan 1 di sini. Iya enggak? Logis enggak, teman-teman? Logis enggak? Jadi secara logis tuh oke, berarti yang ini aman, berarti A tambah 2 itu yang sama dengan B itu pasti tidak menghasilkan lebih dari 10. Karena nggak ada ingat 1 di sini. Nggak mungkin ada ingat 1. Kenapa nggak mungkin ingat 1? Ya gara-gara ini tadi 2 tambah 3 udah 5. Nggak mungkin ingat 1 dong. Oke, itu dulu. Oke, kan ini bakal pelan-pelan nih. Buat teman-teman yang udah selesai, nggak apa-apa. Kita bakal coba supaya teman-teman yang lain juga dapat insight-nya. Oke. Dari sini, teman-teman tahu ada yang kita PR kita kan kita mau nyatakan ini kan. Ini kan. A di sini A ditambah 2 itu sama dengan B. Kita udah dapat ini kan. A tambah 2 itu sama dengan B. Oke. Itu dulu yang dipegang. A tambah 2 sama dengan B. Yang kita mau cari A tambah B. Nah, ada satu informasi yang belum kita pakai. Informasi yang belum kita pakai adalah ini. 5B9 itu habis dibagi 9. Nah, ini sifat nih. Ini sifat yang harus teman-teman ingat. Karena sifat ini tidak diajarkan di sekolah. Ingat ya, sifat yang ini tidak diajarkan di sekolah. Yaitu adalah sifat pembagian. Hanya beberapa guru doang yang kayaknya pernah mention ini di sekolah. Ada beberapa syarat bilangan itu habis dibagi sesuatu. Gitu ya. Jadi ada KYY udah dapat, Kautsar udah dapat, Jason udah dapat. Nice gitu kan ya. Nah, sekarang Kak mau nanya dulu. 5B9 itu habis dibagi 9 syaratnya apa? Ada yang tahu nggak? Ada yang ingat nggak? Suatu bilangan dia akan habis dibagi 9 apabila apa? Belakangnya harus 9. Punya Raja Winata masih belum? Harus sama-sama angkanya habis dibagi 9, betul. Jumlah habis dibagi 3 masih belum lengkap. Jumlah bilangan habis dibagi 9, betul. Nah, ini teman-teman ya. Ini Kak bakal kasih catatan. Nanti teman-teman tulis di catatannya teman-teman. Oke ya. Nanti teman-teman tulis di buku catatannya teman-teman. Jadi ada beberapa syarat nih. Pertama, ada beberapa sifat bilangan yang sebenarnya secara nalar bisa. Pertama, misalnya pembagian 2. Oke, pembagian 2. Semua bilangan genap, misalnya gini, kan ditulis gini ya. Ini nalar sebenarnya. Semua bilangan genap pasti habis dibagi 2. Iya nggak, teman-teman? Habis dibagi 2. Gini misalnya. Iya kan? Logis dong? Iya nggak? Logis dong. Kemudian nanti ada beberapa sifat lagi. 2 itu sebenarnya 2 pangkat sekian, teman-teman. 2 pangkat sekian. Jadi ini nalar banget. Ada beberapa rinciannya. Nah, sekarang Kak mau masuk ke angka 9. Jadi ada sifat antara 3 pangkat N. Ingat ya, 3 pangkat N. Jadi kalau misal teman-teman mau cari bilangan apapun, misalnya bilangnya gini, 1, 2, 3, 4, 5. Apakah habis dibagi 3 atau enggak? Teman-teman jumlahin digitnya.
Jadi misalnya gini, 1 tambah 2, 3, 3 tambah 3, 6, 6 tambah 4, 10, 10 tambah 5, itu 15. Nah, jumlah digitnya kan 15 nih, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, teman-teman cek 15 itu kalau dibagi 3 gimana? 15 dibagi 3 hasilnya 5. Habis dibagi kan? Nah, karena habis dibagi berarti pasti 1, 2, 3, 4, 5 itu pasti habis dibagi 5. Nah, ini masuknya di teori bilangan, teman-teman. Di sekolah jarang dibahas ini. Jarang dibahas teori bilangan ini. Nah, sifat yang sama itu berlaku untuk 9 juga. Ingat ya, sifat yang sama mirip dengan ini, itu dia berlaku untuk 9 juga. Jadi misalnya kayak gini. Teman-teman pengen ngecek 1, 2, 3, 4, 5. Apakah habis dibagi 9 atau enggak? Gampang caranya. Teman-teman jumlahin digitnya. Digitnya. Kemudian jadinya berapa? 15 tadi kan? 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 itu 15. Teman-teman cek apakah 15 dibagi 9 itu habis? Jawabannya tidak. Gitu ya? Tidak. Nah, karena dia tidak habis dibagi, maka 120 berapa tadi? 12.345 tidak habis dibagi 9. Itu sifatnya. Artinya 5B9 ini teman-teman nggak perlu cari apa-apa lagi. Teman-teman cukup 5 tambah B tambah 9 harus habis dibagi 9. Itu aja yang teman-teman cek. Harus dibagi 9. Nah, kira-kira 5 tambah B tambah 9 bilangan yang cocok. Sedemikian sehingga kayak gitu cuma 3 dan 9 enggak, Kak? Enggak, itu berlaku untuk 3 pangkat N KYY. Jadi 3 pangkat N itu maksudnya 3 pangkat 1, 3 pangkat 2, 3 pangkat 3, 3 pangkat 4. Jadi misalnya KYY mau coba 5 misalnya. Mau coba habis dibagi 27 itu boleh pakai sifat yang ini, mirip dia. Oke, berapa tadi? B-nya berapa? 5 tambah B tambah 9 harus dibagi 9. Berarti teman-teman data dulu aja misalnya yang habis dibagi 9 itu 9, 18, 27, gitu kan ya? Nah, berarti B-nya berapa nih? 5 tambah B tambah 9. Bentar, 5 tambah 9 itu 14. 14 tambah berapa lagi? Tambah 4 kan ya? Tambah 4. Jadi B-nya itu harus 4 biar dia 18. Karena 18 habis dibagi dengan 9. Oke? Habis dibagi dengan 9. Ya udah, berarti kita udah dapat nih teman-teman. B-nya sama dengan 4. Kita cari A-nya dong, ya kan? Kita cari A. Ini kan di sini. Ini 4, ini 2, A-nya tadi kita mau cari. Ya udah, berarti A-nya 2. Kalau A-nya 2, B-nya 4, yang kita tanya A plus B, jadinya 6. Jawabannya yang B. Gitu, teman-teman. Got it? Betul, A-nya 2. Ada 9 min 5 itu nggak bisa, Kak. Bentar, 9 min 5. Oh, bukan dari 9 min 5. Kita lihatnya dari A plus 2 yang tadi. Gitu, guys. Oke? Jadi ini namanya teman-teman, ini teori bilangan. Ini nggak ada didapat di sekolah. Nanti teman-teman cara ceknya gimana tuh teori bilangan yang kayak gini tuh habis dibagi itu teman-teman cari aja di internet. Jadi ada beberapa sifat yang khusus cuma untuk beberapa bilangan aja. Misalnya bilangan 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3 habis dibagi gimana. Gitu. Itu berlaku diri yang juga, Kak. Maksudnya gimana? What no? Diri yang mana tuh? Masuk fitting nggak, Kak? Kan diusahain masuk kok. A plus 2-nya dari mana, Kak? Oke. Kan diulangin ya. Kak buka kelas khusus UTBK nggak, Kak? Nah, ini teman-teman. Buat teman-teman nih, Kandi tuh punya rencana. Buka kelas online tapi di Zoom. Jadi biar teman-teman berlaku buat ribuan teman-teman ya. Berlaku buat semuanya nih. Jadi bilangan apapun. Nah, jadi teman-teman, kalau teman-teman pengen coba misalnya kelas online gitu ya, teman-teman coba mampir dulu ke akun ini teman-teman, NSO gitu teman-teman. Jadi ini bentuk kerjasama juga sama temannya Kak Handi, teman-teman boleh ke sana. Privat nggak ada, Kak. Saya pengen juga sih, cuma waktunya Kak Handi yang nggak ada, guys. Coba teman-teman ketik NSO di layarnya Kak teman-teman boleh ke sana dulu. Itu ini ya. Nanti Kak Handi kalau misal buka kelas, kayaknya kan infonya di sana. Oke, boleh di follow dulu, boleh di like juga videonya di sana ya teman-teman ya. Oke, Kandi jelasin ulang, perhatikan baik-baik buat teman-teman yang baru join. Jadi, pertama, kalimat ini itu Kandi nyatakan dalam bentuk seperti ini. Soalnya dia bilang 2A3 ditambah dengan 326
itu sama dengan 5B9. Oke, tahan sampai situ. 5B9. Habis itu kalian dinyatakan dia dalam bentuk penjumlahan bersusun. Oke. Penjumlahan bersusun. Nah, setelah kalian nyatakan dia dalam penjumlahan bersusun, kalian dinanya tadi ke teman-teman, kita analisis bareng-bareng. Teman-teman lihat periksa dulu nih angka-angkanya. Normal nggak dia? Aman nggak dia? Maksudnya Kak Handi adalah contohnya 3 tambah 6 itu 9. Berarti tidak ada yang ingat 1 itu loh. Biasanya kan kita kalau penjumlahan bersusun kan ada ingat 1 gitu kan? Simpan 1. Kemudian di sini 2 tambah 3 itu 5. Artinya kesimpulan kita adalah kalau kita punya A ditambah 2 pasti tidak akan ada ingat 1, iya nggak? Tidak akan ada ingat 1. Jadi maksudnya A tambah 2 itu pasti pure langsung B. Oke? Jadi A tambah 2 itu pure langsung B. Makanya kalian dapat persamaan ini tadi. Persamaan ini A tambah 2 itu sama dengan B. Gitu guys. Kalau teman-teman ada yang nanya tadi, ini dapatnya dari mana sih A plus 2 sama dengan B? Gitu. Kalau soalnya nanti ada ingat 1 lalu pengerjaannya jadinya gimana? Nah, kalau dia ada pengerjaannya ada ingat satunya, teman-teman. Ya udah, berarti teman-teman ini aja. Kalau ada ingat satunya berarti nanti A tambah 2 itu sama dengan 10B, teman-teman. Tapi B-nya itu digitnya ya. Jadi 10 tambah B. Kalau misal ada ingat 1. Betul, kalau misal ada ingat 1, teman-teman. Kalau misal ada ingat 1. Jadi misal gini ya. A ditambah 2. Ternyata di sini tuh 6, guys. Padahal di sini 2 tambah 3, iya kan? 2 tambah 3. Artinya A tambah 2 itu teman-teman harus tulis dia adalah 10B, teman-teman. 10B. Atau A tambah 2 itu sama dengan 10 ditambah B. Karena ingat 1 kan? Iya nggak, guys? Kan ingat 1 kan? Ingat 1 itu artinya bukan ingat 1 sih. Ingat 10 dia. Jadi A tambah 2 yang tadi itu jadi tambah 1. Begitu. Oke. Oh ya, boleh teman-teman di share-share dulu, boleh di like dulu. By the way teman-teman, rame banget ya. Kayaknya ini terbanyak deh Kak, 230-an. Aman ya. Ini kan contoh soal penjumlahan Kak. Ada kemungkinan soalnya dia perkalian nggak Kak? Kalaupun ada perkalian teman-teman nggak bakal sebanyak ini teman-teman ya. Kalau ada pun perkalian nggak mungkin sebanyak ini. Maksudnya sebanyak ini maksudnya gimana Kak? Jadi kalau dia perkalian, teori bilangannya akan lebih sulit teman-teman. Jadi biasanya kalau ini kan penjumlahan tadi kan. Ini kan penjumlahan. Nah, kalau dia perkalian pasti bentuknya gini. Misalnya A1, 2, 3 dikalikan dengan 5. Jadi cuma ada satu digit pengalinya. Dia cuma ada satu digit pengalinya, habis itu dikalikan. Kalau dia sampai 2 digit misalnya itu kesulitan, pasti susah banget. Karena perkalian itu ingat ya, perkalian itu adalah penjumlahan berulang. Jadi susah guys. 5 menit satu soal. It doesn't matter ya teman-teman ya. Kak Handi bahasnya berapa menit. It doesn't matter. Kalau menurut Kak Handi bakal jelasin sepanjang mungkin sampai yang ada di sini paham. Kalau soal kalian ngerjain itu urusan kalian guys. Kalian ngerjain memang harus 1 menit. Tapi apa maknanya Kak Handi ngerjain cepet-cepet tapi kalian nggak paham guys? Oke? Got it? Sepakat sampai sini guys? Oke? Nah maksudnya Kak Handi, kalian tuh maksudnya Kak Handi, kalian tuh ada penjelasannya Kak Handi yang menurut kalian kayaknya nggak penting, ya udah teman-teman. Kak Handi, kalian ini aja dipotong aja penjelasannya. Kayak itu yang angka 4 itu harus yang mendekati 3 pangkat N ya Kak, bentar. Mana 3 pangkat N guys? Ini soalnya emang keluar di UTBK ya. Nggak ada yang pernah tahu soal yang keluar di UTBK ya guys. Yang bisa kita usahakan adalah belajar. Kalian harus punya mindset itu guys. Kalau kalian berharap bahwa ini bakal muncul di UTBK, percayalah ini tuh bukan soal ulangan kayak sama guru kalian guys. Nggak gitu guys. Oke? Oke ya teman-teman ya. Next ya. Oke, berarti hasilnya dijumlahkan dulu lalu dibagi 9 ya Kak. Betul, itu untuk sifat yang ini teman-teman. Untuk sifat habis bagi ya, habis dibagi. Oke, kalian punya pertanyaan lagi nggak? Oke, Kandi tulis sifatnya di sini teman-teman ya. Kandi tulis sifatnya di sini. Jadi ada beberapa nih. Ini Kandi tulis sifat buat teori bilangannya. Kalau kalian pengen detailnya. Jadi pertama, tadi kan Kandi bilang ada 2 pangkat N gitu ya. Jadi misal gini. 1, 2, 3, 4, 5 gitu kan ya. Kalau ke teman-teman mau tanya dia habis dibagi 2, teman-teman lihat satuannya. Satuannya genap atau enggak.
Ya kan ya? Tahu tidak? Jadi maksudnya adalah 1, 2, 3, 4, 5 habis dibagi 2 atau enggak gitu. Ya gampang kan, cuma lihat angka 5-nya genap atau enggak. Iya kan ya? Karena ganjil gitu kan ya. Nah pertanyaannya gini, kita mau coba ekspansi, kita mau coba perlebar sifatnya. Kita mau coba perlebar sifatnya. Apakah 1, 2, 3, 5, 4 gitu ya, 1, 2, 3, 5, 4 habis dibagi 4. Habis dibagi 4. Atau 4 itu adalah 2 pangkat 2. Oke, 2 pangkat 2. Caranya gampang. Cek 2 digit. Cek 2 digit terakhir. Jadi, teman-teman nggak perlu ngecek semua digitnya. Teman-teman kalau habis dibagi 4 atau 2 pangkat 2, teman-teman eksekusinya 54 aja. Jadi 54 itu teman-teman bagi 4. Kalau dia habis dibagi berarti habis. Oke. Lagi misalnya 1, 2, 3, 5, 4 apakah habis dibagi 8? Ini sifat buat yang 2 pangkat N ya teman-teman ya. Habis dibagi 8. Kalau teman-teman pengen cari dia habis dibagi 8 atau 2 pangkat 3, berarti teman-teman pakai pola yang sama kayak ini. Kalau tadi dia 2 pangkat 2 itu dia habis dibagi 2 itu teman-teman lihatnya 2 digit. Nah kalau dia 2 pangkat 3 berarti teman-teman cek 3 digit. Cek 3 digit terakhir. Artinya teman-teman ambil 354 doang. 354 teman-teman, 354 itu teman-teman bagi 4. Apakah dia habis atau enggak? Kok bisa gitu, Kak? Oke. Ada yang tanya alasannya sih. Sebenarnya alasannya gampang, guys. Alasannya adalah kita pakai pendekatan 10, 10, 100 dan 1000. 100 itu teman-teman. Bagi 8 ya, bagi 8. 100 itu teman-teman, 100 itu kalau teman-teman bagi 4 pasti habis kan? Iya nggak? Pasti habis kan, 25 kan? Makanya yang ratusan kita nggak perlu cek buat pembagian 4 guys. Ini kan 300-an kan ini kan? Ini kan 300-an, ini 2 ribuan, ribuan, ini puluhan ribu. Nggak usah dicek kalau dibagi 4 mah. Gitu. Kalau dibaginya bilangan ganjil gimana? Nah, ini yang Kak dibilang tadi guys. Teori bilangan itu dia terbatas. Nah, karena dia terbatas, hanya ada beberapa bilangan yang bisa. Contohnya 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3 dan seterusnya itu pakai sifat yang ini. Oke. Jadi dia mirip kayak ini. Nah, kalau 3 pangkat, kalau yang tadi teman-teman kalau dia misalnya bilangannya dibagi 3 pangkat 1, 3 pangkat 2, 3 pangkat 3 dan seterusnya, itu pakai sifat yang sebelumnya. Sifat yang sebelumnya apa? Sifat yang sebelumnya adalah teman-teman jumlahin digitnya. Kemudian teman-teman cek apakah habis dibagi 3 pangkat 1, berarti habis dibagi 3. Apakah habis dibagi 3 pangkat 2 atau 3 pangkat atau 9, berarti dia habis dibagi 9. Dan seterusnya. Begitu. Ini 2 pangkat N, yang ini 3 pangkat sesuatu. Gitu. Contohnya yang mana ya? Contohnya yang ini. Ini kan 9 itu kan 3 pangkat 2, teman-teman ya. 3 pangkat 2. Jadi kita pakai sifat yang ini, jumlahin digitnya. Setelah digitnya dijumlahin, teman-teman cek apakah dia habis dibagi 9 atau enggak. Nah, prinsip ini yang kita pakai di sini. Bisa nggak bawa kakaknya ke ruang UTBK? Waduh. Waduh bisa gitu ya. Dibawa ke ruang ini ya. Aduh. Oke.